Episode 19. Elina terlilit hutang. Elina yang sedang duduk manis di apartemennya sambil menonton televisi dan ngemil salad membuat hidupnya merasa tenang. Nyatanya hidup tak seindah itu ketika dering ponsel berbunyi dengan atas nama Jeng Karin. Hal perkataan Elina terpotong saat mendengar suara Karin yang langsung mencak-mencak setelah kesabarannya sudah mulai menipis. Maaf, Jeng. Saya sudah tidak bisa basa-basi lagi. Kapan Jeng Elina mau bayar hutang arisan 10 juta itu? Saya sudah tidak bisa sabar lagi. Saya butuh uangnya sekarang juga lantaran minggu depan harus terkumpul supaya bisa dikocok untuk giliran yang lain. Aduh, maaf ya, Jeng. Saya benar-benar gak ada uang kalau buat sekarang. Gimana kalau kocokan bulan depan itu biar saya saja yang dapat? Jadi saya nggak perlu bayar 10 juta jadi lunas gitu. Gimana? Elina berusaha untuk terus meracuni pikiran Karin, sehingga dia bisa terbebas dari hutang yang tidak perlu dibayar, padahal masalahnya bukan ada di situ. Melainkan jika sikap semena-mena ini terus berkelanjutan, maka arisan sosialita yang diadakan bisa bubar hanya akibat menunda pembayaran. Mending jika hanya Elina yang tidak bayar. Kalau semuanya pada mengikuti jejaknya, sudah pasti Karin yang akan terkena sial ataupun beban demi menutupi hutang-hutang akibat telat bayar uang arisan. Kasihan juga sama yang lain karena mereka sudah membayar tuntas tepat waktu tanpa hutang. Oh, tidak bisa. Jeng, jika solusi Jeng seperti itu, maaf saya bisa mengeluarkan Jeng dari arisan sosialita ini. Kami semuanya orang kaya. Kami bayar tepat pada waktunya, bahkan sampai ada yang double untuk menyambung bulan depan. Seandainya Jeng tidak memiliki uang, jangan banyak bergaya ikut sama kita. Lebih baik Jeng ikut arisan 2.000 sehari aja, mungkin itu cocok buat orang seperti Jeng. Skakmat. Bola mata Elina langsung membesar ketika perkataan Karin berhasil membuatnya tak bisa membalas. Penghinaan itu berhasil menjatuhkan harga diri seorang wanita yang memiliki jiwa sosialita tinggi sepertinya. Tunggu, Jeng. Oke, berikan saya waktu 3 hari. Saya akan bayar lunas hutang itu. Tapi saya mohon jangan keluarkan saya dari arisan ini. Saya sudah nyaman berada di lingkungan kalian, jadi saya mohon kasih sedikit saja waktu. Please, Jeng Karin orang baik, saya tahu itu. Sudah pasti Jeng akan memberikan saya keringanan waktu untuk mencari uangnya. Saya janji akan bayar lunas kok. Sumpah. Karin terdiam sejenak, menghela napas panjang dengan berat hati. Dia menyetujui apa yang diminta oleh Elina. Baiklah, saya hanya bisa memberikan waktu 1 kali 24 jam. Setelah lewat dari 24 jam, jangan harap saya bisa memberikan tempat untuk Jeng masuk di dalam kumpulan wanita bersosialitas seperti kami, dan saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum supaya pengacara saya yang akan mengurus hutang tersebut. Terima kasih. Bye. Sambungan telepon terputus secara sepihak oleh Karin, di mana Elina langsung gugup memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang 10 juta dalam waktu 24 jam. Elina terdiam menggigit jarinya sambil berpikir keras. Namun otaknya langsung terkoneksi pada seseorang yang sangat bisa diandalkan. Halo, sayang, kamu di mana? Tanya Elina dari balik sambungan telepon dengan nada basa-basi terhadap sang kekasih. Di kantor. Ada apa? Kalau tidak ada yang penting aku tutup. Kerjaan masih banyak. Jangan buat aku tambah pusing, sahut Devon dari jauh yang terdengar begitu kacau balau menghadapi perusahaan yang sedang terombang-ambing. Tunggu, jangan ditutup dulu teleponnya. Aku mau minta tolong sama kamu. Tadi temanku nelpon aku sudah menunggak bayar arisan, jadi aku mohon banget sama kamu tolong ya, bayarin arisanku. Aku nggak mau masuk penjara. Sayang, please. Suara Elina terdengar begitu sedih. Dia sangat pandai bersandiwara untuk mengambil perhatian Devon, padahal wanita itu tidak peduli akan keadaan pasangannya yang sedang dilanda kebangkrutan. Butuh berapa? Tanya Devon dengan segala effortnya yang sering memanjakan Elina dengan segala kemewahan. Dia pikir membayar arisan itu hanya sekitar 1 atau 2 juta saja. Namun saat mengetahui nominal tersebut, nadanya langsung berubah bersamaan dengan emosi yang menggebu-gebu. Enggak banyak kok, cuma 15 juta deh. Sayang, sekarang ya transfer ke rekeningku. Nanti aku langsung transfer ke teman. Apa? 15 juta, kamu bilang tidak banyak? Itu saja bisa buat bayar gaji 2-3 orang karyawanku. Ngerti kamu? Bentak Devon dengan suara yang nyaring dan menggelegar. Ya sudah deh. 10 juta saja. Itu udah aku turunin. Niatnya 5 juta buat aku ke klinik kecantikan, cuma gak apa-apa deh.
Yang penting bayarin aku arisan dulu. Aku nggak mau masuk panja. Bisa-bisanya kamu masih memikirkan kecantikanmu, sementara aku di sini boro-boro ingat makan. Ingat istirahat hanya demi menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Namun dengan santainya kamu malah berkata seperti itu. Memang tak ada pikiran sedikit saja buat kamu bantu ringankan bebanku dengan cara jangan meminta uang gitu? Atau kamu bisa bantu aku pinjami semua aset yang kamu miliki untuk menutup hutang perusahaan sedikit saja? Apa tidak terbayang sama sekali di dalam otakmu itu tentangku? Atau hanya uang? Uang? Dan uang saja yang kamu pikirkan? Elina menjauhkan ponselnya di saat Devon sedang memarahinya sambil mencibir dengan rasa kesal. Niat hati ingin meminta uang hanya sekedar bayar arisan malah mendapatkan ceramah yang berhasil membuat telinga panas. Haf, Elina menghela napas panjang, lalu menempelkan kembali ponsel dengan nada yang sangat melas. Tapi, sayang, panggilan terputus begitu saja membuat Elina marah dan kesal setelah mendapat penghinaan dari Devon. Argih, dasar pria nggak berguna. Dia sendiri yang bangkrut malah nyalahin aku. Tidak tahu diri, bilang cinta. Tapi buat ngebahagiain pasangan aja perhitungan, menyebalkan. Elina berteriak di dalam apartemen sekuat tenaga. Dia begitu stres memikirkan semuanya sesekali mata melihat ke arah jam yang terus berputar. 24 jam bukanlah waktu yang banyak. Sehingga tak ada cara lain lagi selain bangkit dari tempat ternyaman dan pergi entah kemana. Tak tahu arah tujuan Elina ingin kemana. Tetapi di dalam taksi dia menghubungi seseorang hanya saja tidak direspon sama sekali. Arge, kemana sih? Tuh, orang, bisa-bisanya ditelepon kagak mau diangkat. Udah tahu aku butuh banget lagi uang itu. Kalau tidak mau ditaruh mana mukaku ini? Secara aku wanita sosialita yang patut dihormati bukan? Diinjak-injak hanya karena uang 10 juta. Menyebalkan. Kenapa sih? Hari ini semua orang itu sangat-sangat menyebalkan. Aku benci keadaan ini. Aku benci. Benci. Supir taksi hanya berani melirik dari kaca spion dalam untuk melihat ekspresi wajah Elina yang sangat merah dipenuhi oleh api yang membara. Bagaimana dia tidak pusing secara ancaman yang melibatkan hukum telat, diperingati oleh jengkarin padanya? Berarti Elina tidak bisa bermain-main. Lewat 1 detik saja urusannya bisa semakin rumit dan panjang hingga menimbulkan pemberitaan yang jelek mengenai isu-isu arisan yang dibayar hutang. Hanya berjarak 35 menit dari gedung apartemen milik Elina, akhirnya dia sampai juga di sebuah apartemen yang tak kalah mewah. Bahkan jauh lebih mewah dari miliknya. Elina turun dari mobil taksi setelah membayar ongkosnya. Kemudian berjalan anggun memasuki apartemen menuju lift. Dia langsung menekan lantai 13 di mana seseorang berada. Tak perlu menghabiskan banyak waktu pintu lift terbuka lebar. Elina keluar dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dia berjalan mengikuti lorong dan berhenti di paling ujung tepat di depan pintu apartemen nomor ke-105. Sang wanita menekan beberapa kali bel yang ada di dekat pintu sambil menunggu penghuninya keluar. Hanya sekitar 5 menit akhirnya seorang pria keluar dalam kondisi penampilan yang rapi. Walaupun hanya menggunakan kaos dan celana pendek layaknya pria rumahan yang memiliki style keren. Elina, tumben kamu kesini? Tanya pria itu sambil berdiri di depan pintu dengan postur tubuh yang sangat menggoda. Beginikah caramu menerima tamu? Sindir Elina membuat sang pria tersenyum. Apepes? Sorry, ayo. Masuklah, anggaplah rumah sendiri. Silahkan nona manis. Goda pria itu sambil memberikan jalan layaknya seorang pelayan. Cih, sok bijak. Seru Elina langsung masuk dan duduk di sofa tanpa diminta. Sang pria pun duduk di dekat Elina sambil menatap wajah kesal yang membuatnya penasaran. Tidak biasanya wanita itu murung seperti ini. Sehingga menjadi tebakan tersendiri. Ada apa? Katakan apa yang membuatmu sampai datang ke sini? Apakah hubunganmu dengan? Tidak perlu kepo tentang hubunganku. Kedatanganku ke sini hanya ingin meminta tolong sama kamu. Aku tidak tahu harus kemana lagi selain ke sini. Hanya kamulah yang bisa menyelamatkan hidupku. Aku nggak mau dipenjara. Ega, aku nggak mau. Dengan paniknya Elina berbicara sambil memegang tangan laki-laki bernama Ega itu yang tidak lain teman tongkrongannya dulu. Pria itu melirik ke arah tangan sekilas dan kembali menatap wajah yang berhasil memanipulasi. Cuma jangan salah, Ega juga bisa menilai betapa liciknya Elina itu.
sehingga dia tak mudah ditipu oleh segala rayuan maut yang mengandung bisa berbahaya. Bersambung.